Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kevin Topatinaya, NPM 03 2018 107442. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai distribusi sistem tenaga yang diawali dari sistem penyaluran tenaga listrik. Berbicara mengenai penyaluran tenaga listrik sendiri, pastinya diperlukan satu pembangkit tenaga listrik. Dari pembangkit tenaga listrik akan disalurkan ke saluran transmisi, lalu akan diteruskan lagi menuju ke gardu induk. Setelah dari gardu induk akan disalurkan kembali melalui saluran distribusi hingga sampai kepada gardu distribusi. Setelah sampai kepada gardu distribusi, maka akan disalurkan ke konsumen. Di sini ada satu pengertian untuk distribusi sistem tenaga, yang merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Adapun dua fungsinya di sini, yang pertama adalah pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau pelanggan. Yang kedua merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Nah, untuk selanjutnya ada struktur jaringan distribusi. Dalam pusat pembangkit tenaga listrik, ada dua metode yang digunakan dalam pendistribusian, yakni pendistribusian secara langsung dan tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung ialah berasal dari pembangkit tenaga listrik atau generator yang langsung disalurkan ke pelanggan. Sedangkan sistem pendistribusian tak langsung ialah gardu induk yang berfungsi menurunkan tenaga listrik dari jaringan transmisi dan menyalurkan tenaga listrik melalui jaringan distribusi primer. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan jaringan penyalur tenaga listrik dari pusat pembangkit kepada sub-sub jaringan tenaga listrik. Selanjutnya ada gardu pembagi atau gardu distribusi yang merupakan salah satu komponen berfungsi untuk menurunkan tegangan atau trafo step down dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Nah, untuk selanjutnya ada jaringan distribusi sekunder. Jaringan penyalur tenaga listrik dari gardu pembagi atau gardu distribusi kepada pelanggan hingga sampai alat ukur meter. Nah, di sini ada konfigurasi jaringan distribusi. Ada beberapa konfigurasi di sini. Yang pertama adalah sistem radial, yang merupakan satu sistem sederhana dan paling murah, tetapi mempunyai kelemahan di mana saat ada trouble atau maintenance, maka seluruh pelanggan yang dilayani sistem ini akan padam. Selanjutnya ada sistem ring atau loop. Sistem ini merupakan upgradean dari sistem radial, di mana pada ujung jaringan dipasang PMT. Apabila terdapat trouble atau maintenance, maka suatu beban akan disuplai dari jalur jaringan lainnya. Kelemahannya sendiri adalah biaya lebih mahal. Yang ketiga ada sistem spindle. Sistem ini merupakan kumpulan dari sistem ring atau loop, di mana ada penambahan penyulangan ekspres yang berfungsi untuk menambah efisiensi daya penyaluran listrik dan mengatasi drop tegangan serta kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Sistem mesh. Sistem mesh merupakan sistem yang terbaik, di mana satu jaringan akan disuplai oleh beberapa gardu induk. Dan ini difungsikan untuk menjaga kualitas daya yang disuplai dan menjaga kontinuitas suatu sistem penyaluran tenaga listrik. Untuk yang terakhir ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembebanan distribusi sistem tenaga. Beban distribusi sistem tenaga meliputi beban resistif, kapasitif, dan induktif. Yang pertama beban resistif, di mana tegangan dan arus sejajar 90 derajat dan daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Contohnya seperti lampu LED. Yang kedua ada beban kapasitif, di mana arus drop terhadap tegangan. Contohnya seperti panel kapasitor bank dan lain-lain. Yang ketiga ada beban induktif, di mana tegangan drop terhadap arus. Contohnya seperti motor listrik. Nah, berbicara mengenai pembebanan ini, beban puncak atau titik di mana penggunaan listrik pada penggunaan maksimum di suatu daerah itu biasanya terjadi pada jam 7 pagi sampai jam 10 pagi dan jam 4 sore sampai jam 10 malam. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.